spills on the quiet street. A single bird. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Yang masih di rumah Tuhan gerakan supaya mereka ingat ini hari Kamis. Ada ibadah keluarga muda sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menghentar hamba-Mu dari Malang melayani di Tangerang. Sampai malam ini ada di keluarga Sekina. Tidak pernah kami rencanakan, tidak pernah kami pikirkan. Tapi kalau Allah yang buat, pasti ada sesuatu yang indah yang Allah akan bagikan kepada kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Erin dalam tangan-Mu yang akan memimpin pujian dengan tim singernya. Urapi beliau Tuhan, urapi kami semua Bapa, supaya kami semua sama-sama dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah pada malam ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati ibadah kita dan selamat datang kepada Ibu Pendeta Ruli. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Para jemaat, saya silahkan untuk bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
kita masuk menyembah Tuhan bersama. Panggil nama Tuhan karena Dia ada di sini. Kita semua bernyanyi, kita memuji nama Tuhan, mengangkat nama Tuhan, meninggikannya. Yesus, Kau besar, Kau Tuhan. Oh Yesus, Ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kau besar, Kau besar. Puji namamu, Yesus. Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Praise Lord. Jesus. Jab shalom. Boleh senyum ke kiri kanannya karena kita mau masuk ke pujian. Biar semuanya sudah hati yang gembira, mari kita datang untuk memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, angkat tangannya, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka.
ciptalah bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka ciptalah bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Tarik nafas dulu, silakan duduk. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Silakan para jemaat untuk berdiri kembali. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan untuk persembahannya. Kita mau beri yang terbaik. Ciyuni dipersilakan untuk doa persembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu kepada kami yang terjadi pada hari ini ya Bapa. Malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah pujian kami. Engkau senang, Engkau bersukacita di atas puji-pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kami mau memberkati juga pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Besar ataupun kecil Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang para jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberi. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan pengurus Sekinah yang sudah kembali boleh mengizinkan ada bersama, beribadah dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, betul tadi dikatakan tidak menduga ya, karena saya dari minggu kemarin melayani di Metro Lampung. Jadi pertamanya itu ada di Metro Lampung minggu lalu untuk hari Jumat, Sabtu ada ibadah anak-anak sekolah Injil liburan, dilanjutkan dengan pembekalan guru, dilanjutkan dengan parenting. Jadi seminar untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu, lalu minggunya saya masih harus melayani sekolah minggu dan ibadah umum. Lalu hari Senin saya menyeberang ke Tangerang. Nah, itu juga sesuatu yang saya tidak habis pikir, dan tadi saya ketemu dengan teman saya, kami saling bercerita lalu sampai pada satu kesimpulan, bukan kebetulan. Jadi saudara, kami tahun ini berencana untuk kembali adakan konser doa bagi negeri di Sulawesi Utara. Tetapi kami menunggu untuk tiket kapal itu keluar. Dalam waktu 1 bulan ini hanya ada kabar berita tapi tiketnya tidak keluar-keluar, saudara. Jadi suami saya berkata, Bapak Robi berkata, sudah daripada kamu nanti pulang ke Batu Malang, terus kami sudah berangkat ke Manado, jadi lebih baik kamu tunggu saja di Tangerang. Jadi rencana semula itu saya tunggu di Tangerang sampai beliau sampaikan, ayo berangkat. Saya langsung berangkat dari Tangerang menuju ke Manado. Ternyata saudara, saya sudah hubungi Tante Rahel di Total Persada, lalu beliau sampaikan, loh pas kami ada seal, kalau gitu kami mundurkan 1 hari supaya pas kamu bisa melayani. Harusnya Senin kamu masih di Metro Lampung kan masih. Ya kalau gitu tunggu kamu aja sekalian gitu saudara. Jadi saya layani seal. Lalu saya telepon suami saya, gimana? Saya harus berangkat kapan? Dan dia katakan, belum ternyata, kamu pulang. Loh, saya kaget. Saudara. Oh, jadi pulang dulu? Iya, belum akan berangkat ke Manado. Jadi puji Tuhan, saya betul-betul tadi dibilang tidak terduga itu betul-betul terjadi, saudara. Jadi bukan lagi direncanakan, tapi memang mengalir dan Tuhan bilang, enggak, ini sini. Ketemulah tadi kami dengan hamba Tuhan dari Ponorogo, kami bercerita, sharing dan wow, betul-betul kami dikuatkan. Tidak pernah menduga boleh ada bersama, sekarang beliau melayani di Total, saya melayani di sini. Saya percaya bahwa Tuhan mengatur semuanya ya. Saudara, hari ini kita akan melihat tentang mengenal tanda. Kita melihat firman Tuhan tentang tanda-tanda yang sedang terjadi dan akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara, kalau mulai tahun yang baru ini kita cek tanda-tanda, wah, kita akan semakin menyadari bahwa ternyata waktunya itu sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi saudara. Ya, malam ini mari kita akan mengenal kembali, melihat kembali tentang tanda-tanda ini. Kita akan lihat dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-36. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Matius 24 ayat 36. 1, 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, ayat ini diungkapkan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini sebagai manusia 100%, meskipun dia juga Allah 100%. Dikatakan tetapi tentang hari dan saat itu. Hari dan saat apa? Hari dan saat kesudahan segala sesuatu Tuhan datang yang kedua kali itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak Yesus dalam kondisi sebagai manusia masih ada di bumi juga tidak tahu. Hanya Bapa sendiri dikatakan saudara. Ya, banyak orang sudah mencanangkan, banyak
sekte-sekte, banyak agama-agama yang sudah sampaikan. Bahkan ada gereja yang sempat sampaikan tanggal ini, bulan ini, tahun ini, beberapa waktu yang lalu. Ternyata tidak juga saudara. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kapannya dia akan datang kedua kali itu. Tetapi kita bersyukur karena dia memberitahukan tentang tanda-tanda yang akan terjadi. Betul? Kita itu sangat bersyukur saudara karena dia beritahukan tanda-tandanya. Saya tiap pagi berbelanja di tempat tetangga kami. Dan kalau saya ceritakan dia tanya, "Bu kok sekarang begini ya?" Saya bilang, "Oh ya di Alkitab saya sudah ada itu ini. Nanti akan tambah ini. Lalu dia katakan, "Bu sampean itu kaget-kaget enggak kalau lihat perubahan-perubahan yang terjadi?" "Oh iya, ya kaget-kaget." "Nah iya Bu, sampean aja yang di firman Tuhannya sudah ada tanda-tanda kaget-kaget. Apalagi kami ini enggak tahu." Dia bilang begitu. Wah kasihan juga ya kalau saudara-saudara kita yang di luar sana itu banyak yang tidak tahu tentang tanda-tanda. Saya rindu malam ini setelah kita belajar tanda-tanda, kita boleh mengabarkan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar. Supaya mereka juga siap, supaya mereka juga bisa mengerti. Bahkan kerinduan besar kita, mereka juga bisa ada bersama-sama dengan kita. Caranya ya harus percaya kepada satu nama itu, hanya Yesus saja. Kita lihat sekarang tanda-tanda itu dari Matius 24. Jadi kita tidak akan lari jauh dari Matius 24. Saudara, Matius 24 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14 saya akan bacakan cepat ayat-ayat ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara, kita melihat satu persatu ya, dikatakan di sini yang pertama itu deru perang. Perang di mana-mana dan deru perang. Ini bukan cuman bangsa lawan bangsa, sekarang perangnya itu sudah bukan hanya yang besar nih saudara. Ada perang antar suku, ada perang antar kampung, ada perang di dalam keluarga. Pokoknya perang, deru perang di mana-mana. Tahun ini kita kaget ya karena ada penyerangan-penyerangan dari Amerika, Iran dan seterusnya. Nih saudara, ini luar biasa. Saya mengikuti AMC, Asian Mission Camp bulan 3 kemarin dan kami mendengarkan kesaksian yang luar biasa saudara. Dikatakan memang terjadi peperangan itu. Seharusnya kalau orang saling berperang itu kan ada permusuhan, sakit hati yang besar. Tapi ternyata saudara, kalau kita mengamati dan terus mengikuti perkembangan dari pemberitaan Injil, saudara, ya, Iran itu sedang mengalami kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Pergerakannya itu nomor 1, saudara. Pertambahan jiwa, dikatakan sampai mereka itu, saudara, justru mendoakan musuhnya yang menyerang mereka itu. Jadi dikatakan lucu ya kalau perang terus malah justru anak-anak Tuhan di sana justru mendoakan musuh yang menyerang mereka gitu. Saya sampai terkagum-kagum dengan caranya Tuhan ya. Di saat mereka sedang mengalami peperangan justru banyak pertobatan saudara.
Nah, tapi ini memang harus terjadi peperangan di mana-mana. Kemudian kelaparan. Kelaparan bisa karena memang kekeringan, memang sulit, tanah tidak menghasilkan dan seterusnya. Bisa jadi juga kelaparan karena akibat dari peperangan. Kelaparan akibat jadi harus jadi pengungsi. Saudara yang tinggal di negara-negara lain. Saya melihat berita waktu saya ada di Metro Lampung kemarin. Ada pengungsi yang datang di Jakarta tidur di pinggir-pinggir jalan. Sampai pemerintah daerah Jakarta katakan kalau mereka nanti mengganggu saya harus mengusirnya. Tapi ini bukan kewenangan kami dari daerah, ini kewenangan nasional, pemerintah nasional. Sampai tinggal tidur di pinggir-pinggir jalan di negeri lain. Ini yang terjadi. Kelaparan terjadi di mana-mana, tambah lagi gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Baru saja ya di Filipina gempa buminya itu sampai orang, saya lihat sampai orang seperti menari gitu ya saudara ya. Anak-anak sekolah di luar sampai seperti menari gitu. 7, berapa. Dan terjadi di Indonesia juga di daerah Palu dan seterusnya. Dan itu akan terus bertambah dan mendunia saudara. Terus apalagi? Setelah itu semua mulailah yang namanya aniaya bagi gereja Tuhan. Kita lihat pembatasan, kita lihat pengerusakan, kita lihat kesulitan, tidak boleh membuka di sini, tidak boleh beribadah di sini. Itu terjadi di mana-mana. Dan akan terus bertambah sampai mengalami yang namanya aniaya bagi anak-anak Tuhan. Dan itu menyebabkan terjadi banyak kemurtatan. Karena sangat sulit, sangat berat. Sangat kejam yang dilakukan, maka akan banyak orang yang menjadi murtad. Dan di samping itu, sudah aniaya seperti itu, akan tambah lagi nabi-nabi palsu dikatakan saudara. Banyak pengajaran-pengajaran palsu sekarang ya. Kemarin saya dengan Sheila di kelas 2, terakhir pelajarannya adalah tentang ajaran-ajaran sesat. Ya. Loh, sekolah Alkitab diajari ajaran sesat. Loh, bukan saudara. Kami mengajarkan itu supaya teman-teman, murid-murid saya ini, hamba-hamba Tuhan muda ini bisa mengerti ternyata sekarang ini marak ajaran-ajaran sesat. Sehingga kalau ada itu yang menghampiri jemaat, ada jemaat yang bertanya, jemaat didatangi, kita bisa menjelaskan, oh ini sesat, oh ini tidak boleh. Saudara tahu ajaran-ajaran sesat itu sekarang mulai menutup, membungkus dirinya dengan hal-hal yang baik. Sepertinya yang dulunya memfreekan semua. Oh, di dalam salah satu agama bidat ini ya, ajaran sesat itu dulunya pergaulan bebas di dalam gereja, boleh saling tukar pasangan dan seterusnya. Sekarang mereka berdiri dan katakan, oh enggak, sekarang kami udah enggak boleh ya, sudah tidak boleh. Teman-teman kami sekarang udah enggak, kami bertobat, itu udah enggak ada di kami. Tetapi dalam proses atau di dalam kegiatan mereka sehari-hari, di dalam mereka ternyata masih ada. Jadi lebih pintar lagi saudara, mereka membungkus dengan hal-hal yang seolah-olah baik, seolah-olah sudah bertobat, seolah-olah sudah berubah. Tapi tetap sesat. Harus hati-hati ya kita semua ya. Nah sekarang kita juga tahu bukan menunjukkan agama yang sesat, ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Banyak sekarang ya di luar sana pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya bersharing dengan Ibu Gembala di Total Persada dan disampaikan, wah sekarang nih sesat. Kenapa? Memperbolehkan perceraian dan kemudian menikah lagi kalau itu terjadi dan membahayakan pasangan. Loh, saya bilang, iya ini lagi marah ini sekarang. Kok bisa ya mereka berpendapat seperti itu? Jadi kalau memang itu membahayakan boleh. Lah, kata membahayakan sendiri itu kan luas saudara. Ya, terus itu digunakan oleh orang-orang tertentu memudahkan segala sesuatu. Nah, ini penyesatan. Hati-hati dengan yang namanya nabi-nabi palsu dan penyesatan. Kemudian yang terjadi adalah kedurhakaan, kasih menjadi dingin. Kedurhakaan. Durhaka itu karena tidak taat, tidak menghormati orang tua, pemimpin dan seterusnya. Kita lihat sekarang ya, banyak kedurhakaan saudara. Nah ini yang akan terjadi.
Dan diakhiri dengan nomor 8. Di tengah-tengah semua yang sepertinya negatif, di tengah-tengah semua yang jelek itu, saudara, nomor 8 katakan, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia, saudara. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan kalau itu sudah terjadi, maka tibalah kesudahan segala sesuatu. Nah, di kemarin Asian Mission itu kami mendengarkan kesaksian-kesaksian. Jadi yang Asian Mission ini diadakan oleh InterCP Growth Planting, Church Planting, saudara. Jadi mereka punya data-data tentang misionaris yang dikirim ke luar negeri. Wih, keren nih. Banyak anak muda terlibat di situ. Wih, enak nih. Saudara tahu mereka itu bukan menjadi misionaris di tempat-tempat yang Korea Selatan, di Amerika. Bukan, saudara. Mereka itu menjadi misionaris yang dikirim ke daerah-daerah konflik, daerah-daerah perbatasan. Nanti saya akan terangkan sedikit tentang hal itu. Jadi mereka sekarang memberitakan itu, saudara, di daerah jendela 1040. Penjelasan 1040 itu adalah daerah-daerah 10 dan 40 lintang utara di gambar peta bumi itu. Itu adalah kalau kita lihat di bagian terakhir dari Alkitab kita, Alkitab LAI lama itu ada gambar petanya. Perjalanan pertama, perjalanan kedua dari Rasul Paulus. Nah, di situ ada tempat-tempat di daerah Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Timur Raya. Itu saudara yang dulu jadi jalannya Paulus dimenangkan buat Paulus. Jadi negara-negara Kristen. Sekarang bisa dikatakan 90% dari mereka itu keluar, murtad, tinggalkan Tuhan. Dan mereka mengalami banyak konflik. Nah sekarang tujuan datang untuk sampaikan Injil itu ke daerah-daerah itu, saudara. Ya, saya salut, saya kemarin mengikuti yang namanya Vision School Camp. Jadi kami belajar tentang hatinya Bapa untuk nation, untuk bangsa. Diajarin caranya bagaimana untuk menginjil, untuk sampaikan Injil. Dan kami diberitahu tentang data-data itu. Waduh. Hanya penuh dengan air mata kami mendengar pemaparan dari orang-orang yang memang bermisi. Mereka datang dari yang namanya Tan itu, saudara. Bukan marga Chinese Tan, bukan setan ya, bukan. Saudara, tapi Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, gitu-gitu, saudara. Wih, kami dengar, luar biasa ini. Mereka ada di sana dan kabarkan Injil. Ya, saudara, sekarang kita akan melihat itu tadi tanda-tanda. Kalau kita sudah mengenal tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan? Masih di dalam Matius pasal 24 ayat 44 ini hal pertama yang kita harus lakukan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, yang harus kita lakukan, mari keluarga muda, mari saudara, bapak, ibu, saudara yang hadir malam hari ini. Satu yang harus kita lakukan, kalau kita sudah tahu tanda, mau tidak mau harus siap sedia. Amin. Siap sedia itu artinya apa, saudara? Ya kita tahu itu pasti terjadi, tapi jangan sampai di antara kita yang sudah kenal tanda-tanda itu menjadi bagian penggenapan firman yang negatif-negatif. Ya, jangan sampai kita masuk dalam penggenapan yang negatif-negatif. Yang kedua, siap sedia itu memiliki arti yaitu tidak bisa santai. Katakan amin. Katakan ke sebelah saudara, gak bisa santai sekarang. Udah gak bisa seenaknya hari ini masuk ke gereja, besok enggak. Ada kegiatan yang lain, lebih fokus ke yang lain. Gak bisa saudara. Tidak bisa lagi kita santai. Tidak bisa lagi kita seenaknya saudara. Saya kemarin di parenting saya bilang, jangan
Jangan sampai lalai loh, kita harus siap sedia persiapkan generasi anak-anak kita. Gak bisa kita berkata Senin sampai Jumat itu kan hari-hari bekerja keras, belajar keras anak-anak kita. Jadi Sabtu Minggu itu hari healing kita. Jadi itu hari santai kita. Anak-anak tidak dididik, dipersiapkan, orang tua tidak jadi teladan. Saudara, Sabtu Minggu itu jadi betul-betul acara healing, santai kita kemana. Saudara, tidak bisa lagi. Siap sedia. Tidak bisa kita santai seenaknya, saudara. Kita harus ambil putusan. Panas. Jangan dingin atau jangan suam-suam kuku. Amin. Jangan biasa-biasa. Jangan merasa aman. Oh, saya udah rajin ke gereja. Jangan. Mari tingkatkan lagi. Jangan hanya suam. Jangan hanya apalagi dingin. Tapi mau tidak mau harus panas, saudara. Siap sedia. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang tadi kita sudah baca, ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, bertahan sampai akhir. Sudah tahu tanda, mau tidak mau kita alami itu, kita harus nomor 2 katakan bertahan sampai akhir. Kita harus punya komitmen, saudara, untuk apa? Untuk setia. Setia kepada Tuhan. Setia kepada keluarga, kepada pasangan kita. Bertahan sampai akhir, saudara. Kita harus berkomitmen untuk punya percaya. Meskipun kita belum melihat, bahkan tidak melihat dari apa yang kita doakan, kita minta kepada Tuhan diberikan. Saya baru tadi, saya buka di HP saya dapatkan kembali, itu udah lama videonya. Saya buka kembali dari Mary Riana itu ya. Dia katakan iman yang besar itu bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu, percaya yang benar itu adalah tetap percaya meskipun gunungnya enggak pindah. Saudara, harus bertahan sampai akhir. Punya iman, punya percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan bertahan sampai akhir itu juga berbicara bagi kita itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sudah pilihannya hanya itu. Kemarin guru-guru pembekalan guru mereka bilang, wah sulit berarti ya jadi guru sekolah minggu. Saya bilang, anak-anak muda jangan anggap sulit jadi guru sekolah minggu, jadi pelayan ataupun jadi anak Tuhan. Jangan anggap itu sulit. Kita bersyukur karena kita jadi anak Tuhan punya firman yang mengatur kita. Sebab kalau tidak, hidup kita tidak akan tertata, saudara. Amin. Ya, mari berpikirnya beda sekarang. Orang sering melihat bunga mawar itu, kita bilang ya ampun mawar itu ya indah, harum, cantik. Tapi kok berduri? Sering kan orang melihat gitu. Ya, mari kita sekarang justru berpikir yang berbeda. Kita mau berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan. Yang memberikan firman untuk mengatur, menata hidup kita terus ada di lintasan itu. Tuhan itu luar biasa ya, meskipun batangnya berduri tapi mawar itu cantik, merah, warnanya warna-warni sekarang ya dan harum. Mari kita mau berpikir itu, tetap lakukan firman, jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu satu hal yang berguna untuk mengatur, menata hidup kita, menjaga hidup kita terus ada di dalam jalannya Tuhan. Supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, nah saudara saya ingin tekankan ini penting bagi kita ya. Bagi kita itu tidak berlaku paham sekali percaya selamat, tetap selamat. Sekali kita sudah selamat, terus kita akan selamat. Tidak saudara, firman Tuhan ajar kepada kita, Filipi 2 ayat 12, Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 katakan begini. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi salah kalau orang berpikir, saya udah terima Yesus, percaya, nih saya dari keluarga Kristen, dari nenek moyang saya Kristen, jadi amanlah saya Kristen, sudah selamat saya. Enggak, saudara. Ternyata keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus diisi, saudara. Ya, harus dijaga, terus harus diisi. Tidak bisa main-main, jangan berpikir cukuplah. Selamat sudah, cukuplah hanya berkata bahwa saya percaya, dari kecil saya percaya. Enggak, harus terus dikerjakan. Ya, ada satu ayat lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15 katakan begini. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, jangan salah, jangan berpikir bahwa kalau begitu percaya, Yesus sekali percaya tetap akan. Bukan. Harus dikerjakan, diisi, dijaga, dikatakan di sini. Kita harus meresponi, saudara. Kita harus meresponi, memilih untuk percaya. Kemudian berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kita sudah terima. Jadi tidak mudah untuk bertahan itu. Tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus bertahan, saudara. Amin. Hari-hari ini tuh tidak mudah ya untuk bertahan. Saya tadi ada di perjalanan dan di perjalanan ngobrol. Wow, banyak hal yang bisa ditawarkan orang untuk menggoyahkan iman kita. Banyak yang karena pekerjaan, banyak yang karena kedudukan, banyak yang karena pasangan. Saudara, digoyang-goyangkan iman percayanya nggak bisa bertahan sampai akhir. Saudara, yang kedua, kalau sudah tahu tanda harus bertahan sampai akhir. Yang ketiga, kita belajar yang ketiga ini adalah lakukan bagian kita. Nah, dalam Matius pasalnya yang terakhir ini, Matius 24, Matius 25, itu Yesus sedang mengajar murid-murid tentang tanda-tanda akhir zaman, memberi perumpamaan juga tentang kedatangan Tuhan. Jangan main-main dengan kedatangannya. Dia memberikan satu perumpamaan di pasal 25 ayat 14 sampai 30 itu tentang talenta, saudara. Ya, saya ingin sampaikan pada saudara, yang ketiga itu adalah lakukan bagian kita. Mari saudara semua memikirkan dan menemukan talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemampuan apa yang Tuhan berikan dan dengan kemampuan itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari temukan itu dan gunakan, kembangkan, bagikan itu. Saudara, ada 3 hal yang sepanjang sil kami di Metro Lampung dan juga di Tangerang. Bahkan sebelum itu saya ada di 2 tempat. Saya sebulan ini ada di Mataram, Lombok, pindah ke Kalimantan Utara. Saya sampaikan ini ke anak-anak. Ada hambatan yang sering membuat kita itu tidak mau untuk memberikan hidup kita, talenta kita, kemampuan kita untuk Tuhan dan sesama. Yaitu yang namanya takut, malu, dan malas. Betul apa betul, saudara? Ya, takut, malu, dan malas. Kalau dikasih tugas pelayanan terus jangan saya lah, besok lagi aja, nanti tahun depan aja deh saya, jangan sekarang. Malu, takut, dan malas. Saya banyak tugas, saya belum punya waktu. Alasan, saudara. Mari, sudah tahu tanda-tandanya, tinggal sebentar, saudara. Talenta itu berbicara tentang
kesempatan dan kepercayaan. Itu sebabnya mari gunakanlah apa yang Tuhan sudah beri di dalam setiap hidup kita. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi kemampuan oleh Tuhan. Tuhan memberi itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saudara. Kita tinggal temukan dan gunakan, kembangkan, bagikan itu. Yang pertama, gunakan talentamu, kembangkan, bagikan talentamu. Yang kedua, kalau kita kembali lagi ke Matius 24 tadi, lihat tanda-tanda itu saudara. Matius 24 ayat 14 katakan, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia. Maksudnya apa? Yang kedua, mari lakukan bagian kita untuk kabarkan Injil, saudara. Kabarkan Injil, sampaikan Injil, termasuk sampaikan tanda-tanda yang kita tahu itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, tempat orang bekerja bersama-sama kita. Mungkin ada anak muda yang masih kuliah, tempat kita kuliah. Saudara, dimanapun kabarkan tentang Injil. Amin. Saudara, kalau kita ketemu teman, gampang sekali kita ngobrol tentang hobi. Gampang sekali kita ngomong tentang kabar berita, medsos kita, alat-alat yang ada di tangan kita. Tapi saudara, sering kita mengabaikan untuk mengabarkan Injil. Ini adalah salah satu cara, satu-satunya cara untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara. Kalau Injil sudah diberitakan ke semua, maka datanglah Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan malas, jangan malu. Hari-hari ini Tuhan itu melengkapi dengan kekuatan yang luar biasa. Hari Sabtu kemarin di kota kami, di kota Batu itu ada praktek menginjil di alun-alun kota. Suami saya udah berpikir, wih kayak apa ya? Praktek menginjil di alun-alun kota. Nah di alun-alun kami itu ada orang-orang yang pakai baju pocong gitu, ya, yang foto-foto bersama gitu, pakai baju kunti gitu-gitu, saudara. Nah saya kaget, mereka foto bersama tim kami, mereka foto, terus tim kami bercerita. Ternyata orang itu punya ini, pergumulan ini. Terus waktu kami ngobrol, kenapa kok sampai bekerja seperti ini, dia sampaikan. Terus mereka mau didoakan. Hah? Mau didoakan. Yang satu lagi dia ngobrol, terus dia bilang, oh calon saya anak Tuhan, tapi saya masih ragu. Loh gak usah ragu, saya akan cerita padamu tentang ini. Yesus. Mau terima Tuhan. Jadi begitu mudah. Saya sampai kaget. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu waktunya singkat. Bagi kita lakukan saja bagian kita. Mari lakukan bagian kita. Ceritakan tentang dia. Ceritakan tentang karyanya. Ceritakan tentang pengalaman hidup kita. Ceritakan tentang mujizat yang kita alami. Ceritakan tentang hari-hari kita bersama Tuhan. Ceritakan tentang tanda-tanda. Dan Tuhan akan bekerja, saudara. Amin. Ya. Nah, kita perlu tahu tentang strateginya iblis. Strateginya iblis itu adalah kalau kita baca dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10, ya Saudara. Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan ini strategi yang dia lakukan dan terus-menerus dia ulang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, sampai di situ. Ya, ini strateginya iblis. Dia itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri kesetiaan kita. Dia mencuri ketaatan kita. Dia mencuri semangat kita. Dia mencuri ketulusan percaya kita, iman kita. Dia curi itu, saudara. Dan kemudian dia bunuh. Dia bunuh rasa kita. Dia menaburkan ketakutan, malu dan malas itu tadi. Ya, kemudian saudara, dia juga memberikan masalah, pergumulan, kebutuhan yang membelenggu. Ya, di keluarga-keluarga sekarang tuh banyak kebutuhan Tante Ruli, banyak kebutuhan Kak, sehingga kami itu sampai udah nggak bisa lagi, kami terbelit dengan itu, kami harus berjuang tuh. Saudara, kadang-kadang masalah, pergumulan, kebutuhan yang membelenggu itu juga membunuh kita, membunuh hal-hal yang baik dalam hidup kita. Atau sebaliknya, ada dalam zona nyaman, ya, sehingga kita tidak merasa kalau kita kecurian, kerajinan, kesetiaan, ketaatan kita, semangat kita sudah
hilang saudara. Hati-hati, iblis membunuh itu dalam zona nyaman itu. Sehingga kita banyak alami penurunan tapi kita tidak merasa. Wah, ini yang paling bahaya ya. Menurun saudara. Kadang-kadang juga karena kemudahan yang kita miliki. Saudara, kemudahan-kemudahan sekarang ya, kita tidak harus pergi kemana untuk mendapatkan sesuatu, tapi dengan mudah sesuatu itu akan datang mendatangi kita. Kemudahan-kemudahan ini kadang-kadang juga membuat kita akhirnya kena strateginya iblis. Dicuri, kemudian dibunuh. Ya, sampai akhirnya dibinasakan kalau kita tidak sadar dan bertobat. Nah, bagian terakhir saya ingin sampaikan tentang hal ini saudara ya. Bersaksi itu dulu dimulai yang namanya misionaris-misionaris yang datang bersaksi sampaikan Injil itu dimulai dengan penginjilan dari satu negara ke negara lain. Ya. Terus mereka mulai sekarang berpikir tidak bisa lagi kalau seperti ini. Kalau nunggu satu bangsa untuk ke bangsa lain. Sekarang seluruh orang percaya harus menjadi saksinya Tuhan. Ya, mau tidak mau kita harus sampaikan itu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita harus sadar bahwa belenggu-belenggu iblis itu bisa mengikat kita. Membuat kita malu malas. Tidak sempat lagi. Saudara harus keluar dari zona nyaman itu. Ya, nah ini bagian terakhir. Saudara, saya tuliskan di sini hati-hati dengan kemajuan teknologi, saudara, yang tidak diiringi dengan takut akan Tuhan. Ya, hati-hati. Ini tanda yang terakhir yang sekarang sedang marak di hari-hari terakhir ini. Ya, saudara, kalau kita lihat sebentar di ayat terakhir Kejadian pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara, lihat strategi iblis yang pertama tadi mencuri, membunuh, membinasakan. Yang kedua strategi iblis kalau kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 3 dan 4 ini berbicara tentang teknologi. Saudara. Loh, kok teknologi? Mana teknologinya? Saudara, ini berbicara tentang penemuan teknologi yang pertama. Ini dilakukan oleh pemimpinnya namanya Nimrod. Itu ada di Kejadian 10 ya. Kejadian 10 ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 dikatakan Nimrod itu adalah pemimpin dari kota Babel. Dia itu pemimpin pertama dari sebuah kota. Nah saudara, yang dilakukan Nimrod ini adalah dia mengelola teknologi pertama kali. Ya memang karena waktu itu orang masih polos-polos, belum tahu teknologi. Jadi yang namanya membuat batu bata dan tergala-gala itu adalah teknologi pertama. Dikatakan batu bata itu mengganti batu yang adalah ciptaan manusia. Tergala-gala itu menggantikan yang namanya tanah liat yang adalah ciptaannya Tuhan. Ya, batu ciptaan Tuhan, tanah liat ciptaan Tuhan digantikan dengan buatan manusia, saudara. Disertai dengan tujuan mendirikan kota yang menaranya sampai ke langit untuk cari nama. Saudara, ini tanda yang terakhir yang kita harus kenali. Teknologi yang akan semakin lebih sempurna, lebih halus, lebih lembut masuknya. Ya kemarin saya lihat di televisi ada launching lagi robotik yang persis kayak manusia, lebih lembut lagi. Kalau kita bandingkan ini dengan yang ada di kitab Daniel dikatakan di sana, memang di akhir zaman itu besi akan bercampur dengan tanah liat. Teknologi itu akan bercampur dengan tanah liat nih manusia ini lewat perkawinan, tetapi itu tidak bisa dikatakan. Saudara,
Sekarang kan banyak ya orang-orang yang udah nggak mau menikah dengan manusia. Repot, manusia itu banyak maunya menikah aja sama robot gitu. Nah robotnya itu akan semakin disempurnakan saudara. Akan semakin disempurnakan, akan dimasukkan sifat-sifat manusia di dalamnya. Sehingga robotnya itu jadi ciptaan baru, manusia baru. Dan kalau itu sudah terjadi maka sudah sangat dekatlah dengan kedatangan Tuhan. Munculnya antikristus yang akan menguasai semua dan sebagainya itu. Saudara. Nah kalau itu sudah muncul kita sudah tahu bukan akan ada banyak kesusahan. Siapa yang tidak mau pakai chipnya yang dipasang di tangan dan di dahi maka dia tidak bisa berjual beli, membeli, makan dan seterusnya dan seterusnya. Itu kesusahan buat kita bukan. Jadi salah satu yang bisa membuat kita terhindar dari itu adalah kembali lagi. Injil harus diberitakan, semua harus dengar. Kalau semua sudah dengar, Yesus datang. Kalau belum diberitakan, maka ini yang dikuasai oleh tadi ya teknologi yang tidak takut Tuhan itu akan lebih lagi mempengaruhi kita, menguasai kita. Saudara tanpa terasa sekarang ada banyak hal ya kita sudah dikuasai olehnya. Saudara negara mana yang tidak mau terima nanti sentralisasi dari segala data termasuk data keuangan. Ya pasti mereka akan mau karena itu memudahkan. Tidak akan ada lagi korupsi karena semua akan ketahuan. Dengan teknologi itu semua akan tahu saudara data-data kita semua tersentralisasi di situ. Cepat tahu tentang semua masukan, semua pengeluaran dan seterusnya. Aman, gak akan ada lagi perampokan, pencurian karena gak bawa uang. Semua gak pakai uang lagi, sudah langsung di sini. Saudara, hanya satu yang dapat kita lakukan yaitu kabarkan Injil. Supaya semua dengar dan segera dia datang kedua kali. Malam hari ini saya rindu saudara mulai menyadari bahwa sudah dekat. Inilah tandanya. Yang harus kita lakukan siap, sedia, bertahan sampai akhir, lakukan bagian kita. Mari melayani dengan semua yang kita miliki dan bersaksilah, sampaikanlah. Jangan hiraukan strategi iblis, hati-hati dengan strateginya iblis. Jangan sampai kecurian, jangan sampai kerampokan. Apa yang baik diambil, dicuri, dibunuh rasa kita. Kita tidak tahu kalau mengalami penurunan. Dan yang terakhir jangan sampai teknologi itu menguasai kita sampai akhirnya kita tidak tahu bahwa mereka sudah mengalahkan kita. Puji Tuhan. Mari kenali tanda-tandanya ya. Buat diri kita, siapkan anak-anak kita, generasi berikutnya ini supaya mereka juga tetap bertahan, setia sampai akhir, tidak terpengaruh oleh teknologi ini, dikalahkan oleh teknologi ini. Dan mari sampaikan kepada orang yang di luar sana. Ada banyak mereka yang tidak tahu ini, saudara. Mereka hidup dalam kegiatan mereka, keseharian, pergumulan hidup mereka. Kasihan mereka. Mari kita mau jadi berkat, siap jadi berkat. Keluarga muda Sekinah, siap? Puji Tuhan ya. Mari saling mengingatkan, saling menguatkan, dan mari maju bersama menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Miliki satu tekad ya hari ini, malam ini. Kita akan tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, tanda-tanda boleh terjadi. Tapi jangan kita masuk menggenapi tanda yang negatif. Mari lakukan bagian-bagian yang penting yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tetap setia. Ku tetap setia walau badai datang menerpa, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku
persembahkan. Amin Tuhan. Seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Boleh saya minta izin turun ke bawah ya Tante. Saudara, saya boleh tukar mungkin ya mic-nya. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan hal ini penting buat kita. Mari kita mau sama-sama buat komitmen untuk tetap cinta dan setia. Tidak mudah yang akan datang sebentar lagi. Segala sesuatu yang akan dijadikan satu. Segala sesuatu yang akan dikontrol. Belum lagi yang namanya beban pergumulan dalam hidup. Hanya satu yang kita bisa lakukan. Kalau sudah tahu, mau tidak mau, harus ambil sikap. Siap, sedia. Bertahan sampai akhir. Lakukan bagian kita saudara. Ini kesempatan. Ini kepercayaan. Apa yang kau miliki dalam hidupmu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Mari beri yang terbaik. Stop malas. Stop takut. Stop malu. Ayo mari kita mau bersama-sama bergandengan tangan. Mari bangkit berdiri semua saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mau mencintaimu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Saudara, malam ini buat komitmen di hadapan Tuhan. Yang datang bersama dengan pasangan. Saudara boleh pegang tangan pasangan saudara. Mari kita mau buat satu komitmen bersama-sama saudara. Apapun yang terjadi, biar kita mau tetap cinta Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Lebih lagi beri yang terbaik. Beri semua yang kita miliki. Waktu kesempatan kita. Saudara gunakan dengan baik. Ceritakan kepada anak. Ceritakan kepada keluarga. Saksikan. Beritahukan kepada mereka. Supaya mereka juga siap. Tidak ada banyak waktu lagi. Saudara tidak ada banyak kesempatan lagi. Akan ada banyak kesusahan lebih lagi datang hari-hari ke depan ini. Itu sebabnya mari kita mau sama-sama katakan kepada Tuhan malam ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap cinta. Kami boleh tetap setia Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ada bersamamu di dalammu Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Nyanyian pujian ini. Saudara, kalau ada di antara singers yang datang dengan pasangannya ya, dengan suami, boleh kembali. Saya nyanyi dengan anak saya ini. Ya. Oke, mari silakan. Boleh, mari silakan ya. Silakan. Boleh ada bersama dengan pasangan. Kita mau berdoa bersama-sama ya malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, ya Tuhan kami butuh Engkau. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin Tuhan, ku tetap setia. Walau
sudah beri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Hanya ini yang kami dapat berikan Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidup kami, keluarga kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ya Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk zaman-lamanya. Dengan setengah suara singer nyanyikan pujian ini. Saudara-saudara yang datang, mari saudara boleh ambil komitmen hari ini. Saya beri kesempatan untuk saudara saling berdoa, saling menguatkan suami istri. Mungkin ada datang bersama dengan anak-anak. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin ada di antara engkau yang sempat hampir menyerah. Mungkin ada di antara engkau yang sekarang baru mengerti ada yang dicuri. Kerajinan kita, ketulusan kita, kesungguhan kita, semangat kita, waktu kita. Saudara sadari dan katakan, Tuhan kembalikan lagi, kami mau tetap setia, kami mau tetap mencintai Engkau. Bapa, mari sama-sama kita berdoa malam hari ini. Bapa, kami berdoa, kembalikan Tuhan. Kalau ada yang telah dicuri dari hidup kami, hal-hal baik yang berkurang, Bapa, kembalikan kepada kami. Bapa, kembalikan kesetiaan kami, kembalikan ketulusan kami, kembalikan semangat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kasih Allah, kesetiaan yang daripada Allah berikan kembali untuk kami Tuhan, sehingga kami boleh bertahan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk generasi kami. Bapa, tolong mereka Tuhan. Tolong mereka jadi generasi yang juga setia, yang bertahan Tuhan. Kami berdoa kalau kemudahan membuat kami jadi mundur dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa kalau masalah pergumulan membuat kami tidak lagi punya banyak waktu untuk-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa, kami butuh Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Tetap suami istri bergandengan, tetap berdoa kepada Tuhan.
bikin komitmen kepada Tuhan. Tante Ruli akan berdoa buat beberapa pasang mungkin yang Tuhan gerakkan. Biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita melalui Ibu Ruli pada malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kuriala barat sidikiala barat sadikiala. Kuriala barat sidikiala. Kuriala barat sidikiala. Kuriala barat sidikiala barat. Kuriala barat sadikiala barat. Kuriala barat sidikiala barat. Kuriala barat sadikiala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang mengerti keadaan kami malam ini. Engkau yang mengerti bahasa air mata anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengerti siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin malam ini ada yang sudah hampir tidak kuat untuk bertahan. Dan firman itu datang menguatkan kami semua. Jangan biarkan ada satupun Tuhan yang runtuh imannya. Jangan biarkan Tuhan ada perceraian Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada perpisahan Bapa. Ya Tuhan, Engkau mengirim hamba-Mu untuk menyadarkan kami semua. Melalui kebenaran firman-Mu kami diingatkan. Memang tidak mudah untuk bertahan, tapi kami tetap harus bertahan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami keluarga Sekina Tuhan. Jangan ada kebencian di antara teman-teman. Jangan ada kebencian di antara suami istri. Jangan ada kebencian di antara keluarga saudara bersaudara. Persatukan kami di dalam kasih-Mu. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami, ikat kami dengan cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Keadaan kami seperti tanah yang kering Tuhan. Butuh siraman air Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan malam ini Engkau datang mencurahkan Roh Kudus-Mu. Sehingga tanah hati yang kering itu boleh dibasahi kembali ya Bapa. Terima kasih buat jamahan-Mu. Pakai terus Ibu Pendeta Ruli Tuhan. Dimanapun beliau melayani. Engkau pakai Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Injil diberitakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini ada anak-anak-Mu yang ingin bersekolah Alkitab. Tuhan kuatkan supaya keinginan itu boleh terwujud. Bukan hanya sekedar keinginan. Yang sudah ambil keputusan untuk sekolah Alkitab, Tuhan teguhkan terus. Untuk belajar dengan satu misi dan visinya Allah. Sehingga kami boleh tetap terus bertahan. Yang sudah dipercaya untuk melayani, biar tetap bertahan melayani terus. Apapun keadaannya, dihargai atau tidak dihargai. Yang kami layani bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Engkau yang membela pekerjaan-Mu. Engkau yang membela orang-orang yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini ada banyak yang kesulitan ekonomi Tuhan. Buka jalan Tuhan. Supaya keadaan ekonominya boleh terselamatkan. Ada yang lagi dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan kuatkan. Jangan sampai ada perceraian.
Jangan sampai ada perpisahan. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat sampai hari ini. Tuhan buka jalan supaya ada pekerjaan, boleh menghidupi keluarga, ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan tiap hari. Yang sudah bekerja biar menghargai pekerjaan yang mereka kerjakan. Menjadi orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah lawatanmu malam ini Tuhan. Engkau mengerti kebutuhan kami keluarga Shekina. Engkau sangat mengerti Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati suami istri yang bergandengan tangan. Berkati ibu-ibu janda yang setia kepadamu Tuhan. Kami tidak pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang selalu memegang tangan ibu-ibu janda. Anak-anak yatim piatu dipegang, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah hadir pada malam ini. Kami berterima kasih buat lawatan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menampung setiap air mata yang tertumpah. Yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan melawan kanker juga Tuhan sembuhkan Erlina Tuhan. Supaya mereka boleh menyaksikan mujizat, kebaikan Tuhan, keajaiban yang mereka alami dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Merni, istri Freddy, buat Erlina, cicinya Gary. Yang berjuang terus untuk pengobatan yang cukup panjang. Engkau tidak pernah biarkan mereka sendirian dalam ketakutan. Kami berdoa buat Wawan yang tadi pagi baru implan mata. Tuhan tolong juga sembuhkan dia dalam pemulihan yang ajaib. Engkau tolong Silvi yang saat ini ada di rumah sakit. Ada operasi kecil Tuhan, kutil yang membengkak. Kiranya Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Murni yang baru selesai tembak batu di ginjal juga Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Mama daripada Desta. Terima kasih Tuhan. Tidak kami sebutkan satu persatu tapi Allah yang mengerti. Dan Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kau berkati terus hamba-Mu, suami istri melayani dengan caramu yang hebat itu Tuhan. Pakai mereka boleh memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mempersembahkan kolekte yang kedua. Allah berkati setiap hati yang tulus untuk memberi. Tangan-tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Singer boleh kembali lagi ke sini. Ini siapa? Ini di bawah ya. Yang di atas. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ruli. Saya jadi terharu karena saya tahu kalian semua banyak pergumulan dan Tuhan mengerti malam ini. Amin. Dia sangat tahu akan keadaan kita. Jadi firman ini datang, tetap bertahan, Tuhan pasti bela ya. Makanya kita harus rajin ke gereja. Karena di rumah Tuhan ada firman yang diberitakan. Firman itulah jawaban buat setiap doa kita, buat setiap pergumulan kita. Jangan malas, jangan malu, dan jangan takut ya. Biarlah firman itu terpatri di hati kita. Dan buka lagi YouTube-nya, dengar lagi pagi-pagi sambil masak. Yang dinyetir, buka lagi dan dengar supaya itu terpatri benar-benar di hati kita. Terima kasih Bu Ruri, Tuhan berkati. Kita nyanyikan lagu Setia, Setialah Sampai Mati.
Lagu yang sangat sederhana, tapi itu komitmen kita untuk setia kepada Tuhan ya. Jadi melalui lagu kita bikin komitmen. Tadi kita bergandengan tangan, kita berkomitmen suami istri mau setia sampai akhir. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Kalau ada teman kita yang bersalah, kita maafkanlah ya. Jangan simpan kebencian itu, sebab seringkali kita juga nggak mau berbuat salah tapi ternyata kita bikin kesalahan. Jadi maafkan ya, saling memaafkan supaya kerukunan tetap terjaga. Suami istri mesti jatuh cinta berkali-kali, bukan dengan orang lain, dengan orang yang sama ya, suami kita sendiri. Jangan jatuh cinta dengan orang lain, bahaya ya. Itu nanti yang memecah belah. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini. Atas nama keluarga Sekinah kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ruli yang boleh memberkati kami malam ini, juga Ibu Pendeta Yanti, saudara. Saudara ini udah kelas 2 ya, pendeta muda Marcella ya. Puji Tuhan ya, Tuhan pakai dengan luar biasa ya. Kita akan naikkan satu pujian, Ku Tetap Setia, lagu yang tadi ya. Nanti Ibu Pendeta Ruli akan naik ke atas untuk doa penutup dan doa berkat. Mari silakan Bu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ini ungkapan hati kita kepada Tuhan ya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Engkau Allah terus bekerja. Berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya Engkau yang lebih mengerti tentang setiap hati kami, kerinduan kami, kebutuhan kami, bahkan pergumulan kami. Kami berdoa, biarlah Engkau Allah yang datang dengan tangan-Mu yang berlubang paku. Karena kami percaya kasih dan kuasa-Mu tetap sama. Tidak pernah berubah. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan kesembuhan. Yang datang dengan pergumulan Engkau menjadi jawaban. Yang sedang membutuhkan Engkau membukakan jalan. Yang sedang mau mengambil keputusan-keputusan, Engkau Tuhan meneguhkan. Buat kami semua menjadi keluarga-keluarga yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sebentar saudara-saudara kami ini akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Bahkan sepanjang minggu ke depan ini mereka akan kembali lakukan aktivitas mereka. Semua pekerjaan, semua hal yang mereka lakukan, biarlah Engkau ada melindungi, menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus keluarga muda Sekina yang ada di tempat ini. Engkau terus Tuhan memakai mereka, memberikan visi ke depan untuk boleh lebih menjangkau lagi, boleh menjadi berkat untuk saling menguatkan bersama-sama dengan keluarga Sekina yang ada di tempat ini. Semua yang sudah melayani Tuhan hari ini, Engkau memberkati, memakai kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita mau mengangkat tangan kita, mari terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Disertai, dilindungi, dijagai kemanapun kita berada. Keluar masuk di rumah kita. Diberikan berkat-berkat ada di rumah kita, di lumbung-lumbung kita dan buah kandungan kita. Keluarga-keluarga kita, diangkatlah kita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, terus naik dan tidak turun. Oleh sebab itu lakukanlah firman Tuhan dan janji berkat ini akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.